tolong jaga Fadil baik-baik. Kalau sampai anak aku kenapa-napa, aku akan marah besar sama kamu. Dan aku nggak akan izinin kamu ketemu sama Fadil selamanya. Fadil sayang. Kenapa sayang? Aisyah, ini anak ini coba ditaruh di situ dulu. Dari tadi digendongin terus. Kasihan Fadil, masa dari tadi ditaruh di stroller, nggak digendong-gendong. Nah, soalnya mas, dia kalau ditaruh pasti nangis soalnya udah nempel banget sama aku. Ada aja alasannya dari tadi kamu, Aisyah. Untung aku masih meeting. Aku udah beres meeting, mau bicara sama kamu ya. Fadil, sayang. Maafin mama ya. OMG. Itu si Aisyah. Kenapa kelakuannya aneh gitu ya? Kayak dia itu berusaha ngumpetin, berusaha ngejauhin Arjuna dari Dimas. Apa jangan-jangan si Aisyah tahu ya kalau si Arjuna itu anak kandungnya dia? Tapi masa iya sih Setia ngebocorin? Tuh kan. Wah. Beneran, dia lebih perhatian sama si Arjuna. Itu si Fadil yang ada dicuekin aja sama dia. Ini makin mencurigakan banget. Apa aku telepon Bianca aja ya? Ya, aku telepon Bianca aja. Halo, Bianca. Ini si Aisyah ada di rumah Mama, terus dia bawa Arjuna. Apa? Sekarang Aisyah ada di rumah Mama? Dia bawa Juna anak kandungnya dia itu? Ya iyalah, si Arjuna itu yang sama si Aisyah. Jadi gini, Dimas itu nyuruh Aisyah buat datang ke rumah, buat jagain si Fadil. Soalnya itu tuh si perempuan licik yang bernama Natasha itu lagi pergi. Nah, cuman yang Mama heran itu si Aisyah bawa Arjuna juga. Jadi yang ada sekarang dia ngerawat 2 bayi, si Fadil sama si Arjuna. Nah, terusannya lagi ya, itu si Aisyah ya, dia itu lebih perhatian banget sama si Arjuna. Nah, si Fadil dicuekin aja gitu sama dia. Gak ada pedulinya, gak ada perhatiannya sama sekali. Gimana coba tuh? Mama serius? Iya, Bianca, Mama serius. Masa Mama ngarang-ngarang cerita? Ini ya, nih yang Mama khawatirkan ya, jangan-jangan si Aisyah itu udah tahu kalau Arjuna adalah anak kandungnya dia. Gimana itu, Bianca? Ya udah, Ma. Aku kesana sekarang ya, Ma. Ya udah, cepet ya, Bianca. Cepet ya. Kamu mau pergi kemana, Nak? Tadi Mama Lydia, Ma, nelfon. Dan kata Mama Lydia, Aisyah lagi ada di rumah Mas Dimas. Jadi aku mau kesana. Kamu ke rumah Dimas? Enggak usah kamu ke sana. Mau ngapain? Yang ada nanti kamu diusir lagi. Dan Mama nggak suka Dimas memperlakukan kamu seperti itu. Sakit loh hati Mama ngeliat itu. Ma, masalahnya si Aisyah itu datang bawa Juna. Dan Mama Lydia bilang kalau Aisyah itu lebih condong ke Juna untuk ngurus Juna. Terus gimana? Ya aku harus pastiin dong apakah Aisyah itu udah bener-bener tahu kalau Juna itu anaknya dia atau bukan. Ya udah, Ma, aku pergi dulu ya. Iya, sayang. Hati-hati ya. Nina Bobo, oh Nina Bobo,
Kalau tidak bobo digigit nyamuk. Aisyah, anak kandung kamu itu siapa sih? Fadil kan? Dari tadi aku perhatiin yang kamu liatin cuma anak ini aja terus. Anak sendiri malah ditelantarin. Oh, aku tahu. Ini karena anak ini kan yang nemuin kamu dan Setia. Jadi kamu lebih perhatian sama anak ini. Iya. Karena Juna adalah anak kita, Mas. Anak kandung kita. Kok malah diem aja? Mas, jangan salah paham, aku sayang sama dua-duanya. Cuma tanah aku kan cuma 2, gimana caranya aku gendong? Kayak gitu pakai ditanya. Anak nggak jelas ini kamu taruh dulu di situ. Terus kamu gendong Fadil. Taruh sekarang. Halo, Pak? Iya? Fadil, saya maafin Mama ya. Mama belum bisa gendong Fadil. Mama nggak kuat sayang kalau harus gendong kalian berdua. Maafin ya, Mama juga takut jatuh nanti. Gue kurang tahu jelas ceritanya seperti apa. Sampai akhirnya Juna tuh dirawat sama tukang kebun yang kerja di rumah Dimas. Tapi yang gue tahu, semua ini ada hubungannya sama Bianca dan juga Tante Siska. Aku nggak boleh biarin Mbak Bianca dekat sama Juna. Aku nggak mau sampai dia celakain Juna lagi. Aisyah, Bang, ngapain kesini? Maaf ya, aku cuma mau bertiga sama mereka. Emangnya kenapa kalau aku di sini? Ini kan rumah Mas Dimas. Mas Dimas kan masih suami aku. Dan aku berhak untuk ada di sini kapan aja aku mau. Oh ya udah kalau gitu jauh-jauh dari bayi ini. Mama bener. Aneh banget sikap Aisyah. Aku yakin pasti Aisyah tahu sesuatu. Aisyah, kita kan sama-sama perempuan yang udah punya anak. Aku pengen tahu aja perasaan kamu gimana sih waktu kamu kehilangan Fadil. Kamu pasti sakit banget ya. Aku nggak mau bahas. Dan menurut kamu, gimana kalau nanti bayi yang kamu gendong ini diambil juga sama Mas Dimas? Enggak, aku nggak akan ngebiarin bayi ini diambil sama Mas Dimas. Kok Aisyah bicara seperti itu? Berarti dia memang udah tahu dong. Ya gimana, Pak? Udah Bapak atur aja. Yang penting ada profit ke perusahaan kita. Saya percaya sama Bapak. Ya udah, kalau kamu nggak mau bahas, aku kan cuma perhatian aja sama kamu. Karena aku tahu gimana rasanya kehilangan anak. Oke, Pak. Terima kasih. Bianca, ngapain kesini? Aisyah kenapa ketakutan? Bianca bicara apa sama kamu? Enggak, Mbak Bianca nggak ngomong apa-apa kok sama aku, Mas.
Kalau nggak ada apa-apa, kenapa sikap Aisyah seperti orang ketakutan? Ya udah, aku mau bawa anak-anak ke kamar bayi dulu, Mas. Nggak usah, nggak usah. Biar Fadil aku yang gendong. Kasihan dari tadi ditaruh di sini terus. Ya. Anak papa. Halo, Mas Setia. Gimana Aisyah? Dimas nggak curiga kan sama lo dan Juna? Aku nggak tahu, Mas. Aku takut banget sekarang. Aisyah, gua harap lo tetap sayang sama Fadil. Nanti kalau lo kelihatan beda perhatiannya antara lo dengan Fadil dan Juna, Dimas bisa curiga lo, oke? Iya, Mas. Kamu kenapa masih di sini, Aisyah? Telepon siapa itu? Mas balik nggak? Mas Dimas balik. Setia. Halo, Setia. Aisyah lagi sibuk ngurusin 2 bayi. Jadi tolong jangan diganggu. Ya? Halo, Dim? Halo? Apaan sih Dimas? Norak deh. Jadi kepikiran kan gue. Mas nggak berhak ya kayak gitu, main asal ambil aja. Udah ayo masuk. Bobo ya ganteng. Anak papa yang paling ganteng. Nina Bobo. Halo, Assalamualaikum, Pak. Pak, maaf Pak. Bisa nanti saya telepon balik. Soalnya saya lagi mau tidurin anak saya ini. Maaf ya Pak. Assalamualaikum. Mas Dimas, kamu sayang banget sama Fadil. Seandainya kamu tahu, Fadil bukan anak kandung kamu, bukan darah daging kamu. Mama janji sayang, Mama gak akan biarin siapapun ambil kamu dari Mama. Kan Aisyah, dari tadi aku perhatiin kamu kok lebih perhatian sama bayi itu. Anak kamu kan Fadil. Lagian buat apa sih kamu ngerawat anak orang lain? Nanti ujung-ujungnya kamu sakit hati loh. Kenapa? Suatu saat nanti orang tua bayi ini akan mengambil bayi ini dari kamu. Enggak. Aku nggak akan ngebiarin siapapun ngambil dia dari aku. Kenapa Aisyah peduli banget sama bayi itu? Sekarang malah dia jadi nggak peduli sama Fadil. Beda banget sama dulu. Kita tunggu. Kamu pasti capek gendong dia terus. Stroller kan kosong. Kamu taruh di situ. Nggak usah, Mas. Kalau ditaruh nanti dia malah nangis. Ya udah sini, gantian biar aku yang gendong. Kamu pasti pegel kan? Enggak, aku nggak mau. Aku nggak mau kamu ngambil dia dari aku, Mas. Aku nggak mau. Maksud kamu apa, Isa? Buat apa aku ambil dia dari kamu? Dia kan bukan anak kandung aku.
Maksud aku, kamu kan udah ambil Fadil dari aku. Jadi aku nggak mau kalau kamu ambil dia dari aku. Karena cuma dia satu-satunya yang bisa ngobatin aku, yang bisa ngobatin kerinduan aku atas Fadil. Kalau kamu ngambil dia juga, aku bisa mati, Mas. Aisyah, kamu ini ngomongnya terlalu berlebihan tau gak? Aku cuma mau gendong dia sebentar. Sini. Dia nggak bisa, Mas. Digendong sama orang lain nanti dia nangis. Sikap Aisyah semakin lama semakin aneh. Apa dia sakit atau apa? Kok ngomongnya nggak cukup gitu? Kayak seolah anak itu adalah anak dia yang asli.